Shalom jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, semua yang ada di rumah, dan selamat berbahagia di ibadah Natal GITJ Bundu, Jumat 25 Desember 2020 dengan siaran live streaming pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang kita sambut kedatangannya sungguh menjadikan kita sukacita dan berbahagia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama menerima berkat kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan jemaat mari datang pada Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang agung dan mulia, yang kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang hadir sebagai Immanuel, Raja Damai, yang menyertai kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena saat Natal hari ini kami bisa beribadah melalui siaran streaming GITJ Bundu ini Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu, keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati mereka, keluarga mereka, dan saat ini merayakan Natal bersama keluarga dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau memberkati, biarlah setiap kata dari firman-Mu sungguh diberkati Tuhan dan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan, sehingga jemaat-Mu Engkau mampukan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Tuhan, kehidupan kami yang saat ini terus bersama-sama dengan keluarga-keluarga kami masih menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya melalui Natal live streaming ini mampu memutus rantai penularan COVID-19 bagi jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, mampukan kami Tuhan, kesehatan kami, dan lebih dari itu iman penyerahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan, Engkau memberkati saat ini hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan dari awal sampai akhir nanti, diberkati oleh Tuhan Yesus karena karya Roh Kudus. Apabila ada dosa, kesalahan, kekurangan kami, ampuni kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu kebahagiaan yang bisa kita terima, kita rasakan pada pagi hari ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun pada pagi hari ini Bapak Ibu jemaat beribadah di rumah, tapi rasanya bagikan di gereja GITJ Bundu yang begitu besar, megah, dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ini juga dirasakan oleh jemaat yang saat ini bersama-sama beribadah dan merayakan kehadiran Immanuel, Raja Damai yang menyertai kita. Firman Tuhan dari Injil Matius pasal 1 ayat 23 yang juga menjadi tema nasional. Dari Injil Matius pasal 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan, dan saya akan bacakan untuk saudara-saudara semuanya, dan yang sudah menyiapkan Alkitab juga mari kita bersama-sama membaca. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki,
dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang juga sudah dipersiapkan oleh PGI secara nasional, firman Tuhan ini dengan tema, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel. Saudara-saudara terkasih, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia dengan penuh syukur menyampaikan salam sejahtera kepada Ibu dan Bapak, saudara-saudara sekalian, beserta seluruh keluarga yang melaksanakan ibadah Natal di rumah pada pagi hari ini. Pada tahun ini kita merayakan Natal dalam suasana prihatin karena COVID-19 sedang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Virus ini telah merusak berbagai sendi kehidupan manusia. Banyak keluarga berduka karena kehilangan sanak saudara. Banyak pula yang kehilangan pekerjaan. Anak-anak yang harus belajar di rumah kehilangan kesempatan untuk bergaul dengan teman-teman sebaya. Umat gelisah karena tidak dapat beribadah sebagaimana mestinya. Dilaporkan juga bahwa angka kekerasan dalam keluarga, bahkan perceraian saat ini meningkat. Kondisi ini diperparah dengan maraknya politik identitas yang meningkatkan ujaran kebencian, intoleransi beragama dan etnis, radikalisme agama, serta perpecahan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat kita. Seluruh situasi krisis ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia kita sesungguhnya rapuh, baik secara fisik maupun psikis. Kita dengan mudah bisa terjebak dalam keputusasaan akibat beratnya beban kehidupan yang harus kita kelola ini. Kita rentan terhadap keserakahan yang kerap menjebak kita untuk melakukan korupsi serta ketidakadilan dalam relasi dengan orang lain maupun dengan lingkungan. Tubuh kita dengan mudah bisa sakit akibat terinfeksi virus. Bahkan kita bisa meninggal seketika hanya karena sebuah kelalaian kecil. Keganasan virus ini juga menegaskan bahwa kita semua sama sebagai manusia. Sekalipun profesi kita berbeda, suku kita berbeda, agama kita berbeda, pendidikan dan jabatan kita pun berbeda. COVID-19 mengingatkan bahwa kita semua bisa diserangnya, dan karenanya kita saling membutuhkan satu dengan lainnya. Satu hal yang membuat kita tetap berdiri teguh
di tengah badai ini, saudara, adalah karena kita yakin bahwa hanya Allah saja sumber pertolongan kita. Sebagai orang Kristen, kita bisa menderita sama seperti yang dialami orang lain. Namun kita bisa menjalaninya dengan damai di dalam keyakinan kita bahwa Allah surgawi berjalan bersama kita untuk menghadapinya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Allah tidak membiarkan kita dikuasai oleh roh ketakutan, tetapi oleh kekuatan cinta yang memampukan kita mengontrol hidup kita dan menghadapi situasi yang sulit ini dengan keyakinan dan kedamaian sepenuhnya. Saudara-saudara yang terkasih, merayakan Natal dalam situasi seperti ini mengajak kita untuk melihat dan merasakan kehadiran Yesus sebagai sang terang dalam kegelapan. Dalam diri Yesus, sang Immanuel, Allah nyata hadir di antara kita sebagai penegasan bahwa kita yang rapuh sungguh bernilai baginya. Nama Immanuel dan ungkapan Allah beserta kita menandakan bahwa Allah hadir di antara kita dan bekerja untuk pemulihan diri kita. Pernyataan Allah memampukan kita untuk hidup melalui berbagai kecemasan dan kekhawatiran, konflik dan kekacauan, karena kita percaya bahwa transformasi di masa-masa sulit ini akan terjadi di bawah penyertaan Allah. Salah satu pesan penting yang perlu kita renungkan dan sadari bersama adalah bahwa penyertaan Allah dikisahkan sejak perjanjian lama. Penyertaan itu tampak jelas dialami oleh Musa ketika diutus untuk memimpin umat Allah keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Musa takut menghadap Fir'aun untuk melaksanakan perutusan itu karena sadar akan kelemahannya. Tetapi Tuhan menguatkan hatinya. Bukankah aku akan menyertai engkau? Keluaran 3 ayat 10 sampai 14. Sama halnya dengan Nabi Yeremia. Dia enggan menerima perutusan Tuhan karena ia masih muda dan tidak pandai berbicara. Tuhan meneguhkan hatinya. Kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut pada mereka, sebab aku menyertai engkau. Yeremia 1 ayat 7 sampai 8. Pernyataan Allah juga memampukan Yusuf melampaui kecemasan dan kekhawatirannya untuk menerima lahirnya sang Immanuel dari rahim Maria, tunangannya yang belum ia nikahi. Matius 1
ayat 18 sampai 25. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Natal adalah berita sukacita dan pewartaan cinta karena juru selamat, Sang Raja Damai. Allah beserta kita lahir di dunia. Kekuatan cinta dan penyertaan Allah memampukan kita untuk menumbuhkan rasa kesetiakawanan di tengah masyarakat, serta membangun kerelaan untuk melayani mereka yang terpinggirkan dan menderita. Kehadiran Allah di antara kita sekaligus mengingatkan bahwa kita semua ciptaan sama dalam gambar Allah. Inilah dasar yang fundamental bagi martabat kita sebagai manusia. Sekaligus alasan mendasar untuk melindungi dan merawat kehidupan setiap orang. Kehidupan itu tak ternilai harganya. Karenanya, kita harus berjuang secara total untuk merawat dan mempertahankannya. Pertanyaan yang mesti kita renungkan, saudara-saudara, untuk menjadikan perayaan Natal aktual pada masa sekarang ini adalah bagaimana gereja menjalankan perutusannya dalam masyarakat, bangsa, dan negara kita yang sedang menghadapi berbagai macam tantangan itu. Tentu dengan mengikuti Yesus Kristus, Sang Immanuel, yang berjalan keliling sambil berbuat baik, seperti dalam Kisah pasal 10 ayat 38. Yesus yang sama telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Titus pasal 2 ayat 14. Dengan berbagai macam perbuatan baik yang sesuai dengan perutusan dan pelayanan serta situasi dan kondisi kita masing-masing. Kita mengalami Sang Immanuel, sekaligus menghadirkan pengalaman akan Allah yang beserta kita. Pengalaman akan kehadiran Allah menggerakkan kita untuk mengikis habis ujaran kebencian, berita bohong atau hoak, intoleransi, dan tindakan kekerasan, maupun dengan tetap berbuat baik. Pengalaman akan kehadiran Allah juga meneguhkan kita untuk bersaksi tentang belas kasihan dan kemurahan Allah di tengah pandemi COVID-19 dengan cara bermurah hati dan saling tolong menolong, menanggung beban sesama kita. Kita melakukan semua itu sambil membangun kerjasama dengan pemerintah dan semua pihak yang bekerja keras untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 guna menghadirkan kebaikan bagi negeri ini. Kita yakin bahwa dalam segala tantangan dan kesulitan hidup,
Allah tetap beserta kita, yang membawa terang di tengah kegelapan, memberi harapan di tengah keputusasaan. Karena Immanuel, Allah beserta kita. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama kembali pada kehidupan kita yang kita jalani, kita alami saat ini. Dengan firman Tuhan ini, saya dan saudara-saudara semuanya, jemaat yang begitu duduk manis dengan tenang menerima berkat firman Tuhan saat ini, sungguh itu menjadi kekuatan baru bagi kita. Karena apa? Immanuel, Allah beserta kita, yang saat ini bisa kita rasakan secara pribadi. Walaupun kita merayakan Natal, beribadah Natal di rumah kita masing-masing, tetapi suasana Natal tidak akan terkurangi, dan makna Natal tidak akan hilang begitu saja. Karena Immanuel, Allah beserta kita. Di mana kamu berada, di situ aku ada juga. Dan disinilah saudara, momen yang begitu bisa kita rasakan dan renungkan ketika kita beribadah Natal live streaming seperti ini. Sudah menjadi salah satu bagian penting untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Dan kita akan terus bekerja dengan semangat, dengan giat, supaya kehidupan kita selanjutnya dan memasuki tahun 2021 nanti, jemaat bisa golong gilik tunggal sedio ing pangajeng-ajeng, satu iman dalam Yesus yang beserta atas kita, dan Tuhan akan menyertai kita sampai kesudahannya. Mari kita bersama-sama sambut berkat firman Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena ibadah Natal ini kami boleh menyambut firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kehidupan kami. Sungguh kami tidak sendirian Tuhan, seperti Engkau yang hadir untuk semua umat Tuhan dan bagi kami jemaat Tuhan GIT Cimbundu. Karena Tuhan menyatakan sebagai Allah yang menyertai kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan di GIT Cimbundu ini. Mampukan Tuhan, kuatkan Tuhan, sembuhkan bagi mereka yang sakit, hibur bagi mereka yang susah, kuatkan bagi mereka yang lemah Tuhan, dan berikan terang bagi mereka yang dalam pergumulan kegelapan kehidupan keluarga mereka. Saat ini terang hadir dalam Yesus sebagai Immanuel yang menyertai kita. Sungguh kami bersukacita untuk menyambut kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan dan Tuhan telah perlengkapi semua ini, biarlah tidak sia-sia, tapi karena Tuhan yang menyertai kami, menyertai hamba-Mu, kami seluruh jemaat Tuhan GIT Cimbundu diberkati. Dan kami sambut berkat-Mu Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saya sebagai gembala jemaat, pendeta bersama keluarga mengucapkan selamat Natal untuk jemaat Tuhan GITJ Cimbundu 25 Desember tahun 2020 ini. Dan mari bersama-sama jemaat kita satukan hati untuk kita senantiasa doa mohon pertolongan dan berkat Tuhan menyongsong 1 Januari tahun 2021 yang akan datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal buat jemaat GIT Cimbundu. Tetap semangat, Tuhan Yesus beserta atas kita sekalian. Selanjutnya pujian vokal grup, saya persilahkan untuk mempersembahkan pujiannya untuk kemuliaan Tuhan.
persembahan yang luar biasa untuk adik-adik kita pada pagi hari ini. Dan selanjutnya acara penyemberahan bingkisan Natal kepada janda dan duda gereja dan snack Natal untuk jemaat secara simbolis dari Bapak Pendeta dan Ketua Majelis GIT Cibundo, Ibu Suharse, dan kepada Panitia Natal dan Tahun Baru, Bapak Sri Hadi beserta Bapak Supriyono. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah persembahan Natal kami untuk Bapak Ibu Saudara semua, baik yang di gereja maupun di rumah. Apa kabar saudara yang di rumah? Masih tetap standby untuk acara ini? Semoga masih ada sukacita untuk kita semua. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di saat seperti ini tetaplah kita kuat di dalam iman, dan di saat ini kita telah menerima satu pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir di dunia ini. Kita mau memuji nama Tuhan, Dia lahir untuk kami. Saudara, kita memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia berdiri, dan kita mau tutup ibadah Natal pada pagi hari ini dengan doa, dan untuk doa penutup kami serahkan kepada Ibu Suharse untuk waktu dan tempat kami. Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom.
Puji Tuhan, ibadah Natal yang diselenggarakan oleh GIT Jimbondo berjalan dengan diberkati oleh Tuhan sesuai dengan rencana. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini negara dan bangsa kami masih berada di suasana pandemi COVID-19. Maka dari itu, Gereja GIT Jimbondo pada tahun 2020 melaksanakan Natal secara live streaming dan misbah keluarga di rumah masing-masing jemaat. Ini semua kita laksanakan adalah merupakan wujud bentuk kita memberi dukungan kepada negara yang mana saat ini sedang berjuang memutus rantai penularan COVID-19 melalui kerumunan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kita melaksanakan ibadah Natal tanpa tatap muka, Natal tanpa perayaan, bahkan yang kita lakukan adalah dengan kesederhanaan, tetapi bukanlah mengurangi arti dan makna Natal di hati setiap jemaat. Untuk itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap semangat mendemonstrasikan kasih Natal di setiap langkah kita. Kita seia sekata selalu dukung dalam doa. Kita selalu bersatu hati di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja mengucapkan terima kasih pada seluruh panitia yang telah mempersiapkan, yang telah mengemas acara Natal di masa pandemi ini dengan luar biasa. Biarlah ini menjadi berkat bagi setiap kita yang mengikuti dan khususnya bagi warga gereja GIT Jimbondo, dan bisa menjadi kemuliaan nama Tuhan. Ucapan terima kasih pula dari gereja kami sampaikan kepada tim keamanan dari Polres Jepara yang telah mengayomi, yang telah memberi rasa aman dan nyaman kepada kita warga jemaat GIT Jimbondo untuk melaksanakan kegiatan Natal. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa yang membalas kebaikan bapak-bapak tim keamanan dari Polres Jepara. Dan untuk selanjutnya kami mewakili gereja mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021 yang akan datang. Tuhan Yesus sebagai penolong senantiasa menyertai kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah Natal pada pagi hari ini. Kita berdoa,
Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kami seluruh jemaat GIT Jembondo mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena atas kemurahan Tuhan kami diperkenankan untuk mengadakan ibadah Natal pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, biarlah berkat Natal yang kami terima pada pagi hari ini bisa menopang kehidupan kami, menumbuhkan semangat kami untuk mengikut Tuhan, menjadi berkat buat kami. Tuhan, suasana Natal yang dengan penuh kesederhanaan ini, tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang berjuang memutus rantai penularan COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati pada pemerintah kami segala kebijakan yang dicanangkan. Biarlah kami bangsa Indonesia sadar dan mau merespon, bersatu padu, bersama-sama untuk memutus penularan COVID-19 yang menjadi wabah di negara kami. Kami juga berdoa untuk tenaga kesehatan, untuk gugus COVID, petugas-petugas yang mengadakan pelayanan untuk orang-orang sakit. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang terpapar. Tuhan memberkati segala usahanya, kiranya Tuhan pulihkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk panitia Natal pada hari ini, selanjutnya yang akan melayani Engkau, melayani ke jemaat-jemaat setiap kelompok. Tuhan memberkati. Demikian pula ya Bapa, kami mau mengakhiri perayaan Natal pada pagi hari ini. Kiranya kami mau mengakhiri dengan pertolongan Tuhan kuasa Tuhan. Selanjutnya kami akan berjalan memasuki hari-hari kami dengan penyertaan tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian seru doa kami panjatkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Natal, selamat
jemaat Tuhan GITC Bundu yang terkasih, telah selesai ibadah Natal pada saat ini. Sungguh Allah beserta kita, itu yang kita rasakan. Dan ini akan kita alami sepanjang hidup kita. Dan percayalah bahwa Immanuel, Raja Damai, Allah beserta kita dalam aktivitas kita, dalam memutus rantai penularan COVID-19. Dan mari bersama-sama kita dengan sepenuh hati untuk menyambut hari selanjutnya yang kita hadapi. Saudara kasih Tuhan, sebentar lagi jemaat akan menerima berkat Tuhan dan nanti akan disampaikan oleh panitia bersama Bapak Ibu Majelis dan sebagian dari anggota jemaat yang akan menyampaikan rasa cinta kasih kepada seluruh jemaat. Dan tetap duduk tenang, kiranya Tuhan Yesus sungguh menyertai kita sekalian. Mari kita tutup ibadah ini, karena tadi dibuka kita akan akhiri, kita tutup dengan berdoa ucapan syukur. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara ibadah Natal live streaming GITC Bundu Jumat 25 Desember 2020 berakhir dengan penuh berkat Tuhan karena Allah beserta kami sekalian. Kami bersyukur Tuhan atas berkat penyertaan-Mu juga bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan beserta atas kami sekalian. Selanjutnya panitia akan menyampaikan tanda kasih kepada jemaat berupa bingkisan Natal. Mari Tuhan, Engkau sertai mereka dan Engkau memberkati kami semuanya, seluruh jemaat Tuhan GITC Bundu. Dan kami bersyukur berkat Tuhan yang tersedia akan kami sambut dengan sukacita bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Apabila dosa kesalahan kekurangan kami, ampuni kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus hingga kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.